Rekan-rekan PAMA sekalian, berikutnya saya akan menjelaskan sekilas tentang Fit to Work Management. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa operator atau driver yang bekerja pada shift tersebut berada dalam kondisi fit, baik fisik dan atau mental. Infrastruktur apa aja sih yang digunakan oleh PT PAMA Persada Nusantara untuk menunjang Fit to Work Management ini? Yang pertama adalah bandara sistem. Sistem ini adalah tempat khusus untuk operator atau driver melakukan Fit to Work sebelum bekerja dengan mengisi pada layar yang disediakan. Yang kedua adalah operator personal asisten. Memang tidak semua site PAMA memberlakukan sistem ini. Saat ini baru satu job site, namun kedepannya tidak menutup kemungkinan semua site akan memberlakukan sistem ini. OPA adalah suatu alat bantu berupa gelang maupun jam tangan untuk merekam jumlah jam tidur aktual dari operator maupun driver, sehingga pada saat Fit to Work tidak usah lagi mengisi form Fit to Work terkait dengan jumlah jam tidurnya. Yang ketiga adalah Fit to Work online. Sama halnya seperti bandara sistem, yang membedakannya adalah operator dapat mengisi melalui aplikasi Satu PAMA yang terinstal di HP operator. Untuk mengetahui fitur-fitur apa aja sih yang ada di operator personal assistant atau OPA tadi, marilah kita sama-sama simak video berikut ini. Penyebab kondisi fatigue. Penyebab kondisi fatigue bisa terjadi karena dua hal, yaitu aspek fisik yang kurang istirahat dan aspek psikologis. Aspek fisik: penggunaan gadget berlebihan dan tidak pada waktunya. Sulit tidur karena suhu kamar panas. Teman di mes mendengkur. Aspek psikologis, misalnya masalah pengelolaan keuangan, masalah keluarga, cekcok dengan istri. Bila Anda kurang bisa mengelola masalah atau stres psikologis, maka otak sangat boros energi, makin sulit fokus pada tugas dan langkahnya, meningkatkan emosi atau bad mood, sulit tidur sehingga kualitas tidur akan menurun dan pemulihan fatigue kurang baik. Setelah kita melihat video penyebab kondisi fatigue, berikut saya jelaskan sekilas tentang kebutuhan tidur sesuai usia kalian semua. Dari kita mulai lahir sampai lansia nanti, memang kecukupan tidur kita semakin berkurang karena ada pengaruh umur di dalamnya. Kita ambil contoh untuk usia 18-40 tahun atau usia produktif, kecukupan tidur kita adalah minimal 7 jam, paling baik adalah 8 jam. Oleh karena itu, optimalkan waktu
tidur rekan-rekan sekalian. Penuhilah kecukupan jam istirahat harian minimal 7 jam sehari tadi, agar pada saat kita bekerja, kita berada dalam kondisi yang fit. Rekan-rekan PAMA sekalian, selain dari hal-hal di atas, ada beberapa faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan fatigue. Yang pertama adalah penyakit kronis. Beberapa penyakit seperti kencing manis, hepatitis, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau gangguan jantung lainnya, jika tidak diobati secara teratur, dapat membuat rekan-rekan sekalian merasa lebih cepat fatigue. Kemudian berikutnya adalah diet dan kurang olahraga. Orang yang overweight, apalagi obesitas, cenderung berpotensi memiliki masalah penyakit kronis sehingga dapat mengganggu kualitas tidur. Oleh karena itu, dengan berolahraga secara teratur diharapkan dapat menyeimbangkan antara keasupan kalori dengan aktivitas fisik kita. Berikutnya adalah alkohol dan merokok. Alkohol dapat mengganggu pola tidur normal dan menurunkan kualitas tidur kita, sehingga saat bangun tubuh kita masih terasa letih. Merokok juga tidak meningkatkan kewaspadaan dan juga tidak membantu menunda timbulnya fatigue. Berikutnya adalah gangguan tidur atau apnea. Apnea adalah gangguan pernafasan seperti henti sejenak pada saat kita mendengkur, dan akan menjadi lebih berat lagi jika diiringi dengan kegemukan dan merokok. Terakhir adalah mengkonsumsi obat dan stimulasi. Ada beberapa obat-obat tertentu yang berefek samping menyebabkan ngantuk, mual, atau jantung berdebar-debar. Oleh karena itu, sebelum rekan-rekan sekalian mengkonsumsi obat, tanyakan dulu kepada dokter maupun apoteker efek samping apa-apa aja sih yang mungkin didapat ketika kita mengkonsumsi obat tersebut. Konsumsi kafein juga tidak mengurangi rasa ngantuk karena dia hanya bersifat sementara. Pada akhirnya pun kita juga akan merasa ngantuk atau fatigue juga. Selain dari faktor fisik, ada juga faktor-faktor psikologis yang dapat menimbulkan gejala-gejala fatigue. Saat kita sedang stres, kita bisa mengalami beberapa perasaan seperti cemas, khawatir atau sedih berlebihan, kemudian sulit konsentrasi, kemudian mudah tersinggung atau cepat marah. Jika kondisi ini dibiarkan, maka dapat menimbulkan keluhan yang lebih berat dan gangguan kesehatan. Bagaimana mengatasi hal itu? Yang pertama, kita bisa menjaga kesehatan kita dengan berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan makan makanan bergizi seimbang. Dan kita bisa berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian, kita juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Selanjutnya adalah berpikir hal-hal yang baik dan menyenangkan. Dilanjutkan dengan tenangkan pikiran dan kembangkan hobi kita agar kita dapat merilis stres tersebut. Bicarakan perasaan dan keluhan dengan seseorang yang dapat kita percaya. Kemudian kita dapat meningkatkan ibadah kita sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Maka kita harapkan dengan hal-hal yang dapat kita lakukan tersebut, kita bisa mengelola perasaan kita yang stres tadi agar tidak berefek pada timbulnya kondisi-kondisi fatigue.